Hey, selamat datang lagi di channel ini, channel yang memberikan informasi seputar anime. Aku yakin kalian banyak yang gabut, karena itu jangan cari ribut, apalagi sampai ngebut dan makan rambut, nanti kalian jadi mirip siput. Karena itu kali ini aku akan membahas alur cerita anime Rokudenashi Majutsu Koushitsu Akashic Records. Sebelum menonton jangan lupa subscribe ya. Cerita anime ini berawal dari seorang murid sekolah sihir yang bernama Rumiya Tingel sedang berangkat ke sekolah bersama temannya Sistine Fibel. Mereka merupakan murid dari Akademi Sihir Kerajaan Alzano. Saat mereka sedang dalam perjalanan ke akademi, tiba-tiba ada seorang pria yang berlari kencang ke arah mereka, dan Sistine tanpa sengaja dia menerbangkan orang tersebut. Untungnya pria tersebut berhasil selamat. Kemudian mereka meminta maaf ke pria tersebut. Kemudian pria tersebut bertingkah aneh ke Rumiya, dan Sistine lagi-lagi menerbangkan pria itu. Kemudian Sistine dan Rumiya masuk ke kelasnya. Mereka menanti kedatangan guru baru. Namun guru tersebut terlambat setengah jam. Kemudian guru tersebut datang. Ternyata dia adalah pria yang diterbangkan Sistine sebelumnya. Dan dia pura-pura tidak mengenal mereka. Nama pria tersebut adalah Glenn Radar. Kemudian pelajaran dimulai. Glenn menyuruh muridnya belajar sendiri. Sedangkan Glenn tidur, dan semua muridnya marah ke Glenn. Adegan berpindah di mana memperlihatkan guru yang protes ke kepala sekolah mengenai kedatangan Glenn. Dia tidak senang karena Glenn cuma penyihir tingkat rendah yang tidak memiliki kualifikasi. Tetapi Glenn mendapatkan rekomendasi dari Celica Arvonia yang merupakan salah satu penyihir terkuat di dunia. Kembali lagi ke kelas di mana Glenn akhirnya mengajar, namun dia mengajar secara asal-asalan, dan ada murid yang bertanya. Dan Glenn tidak bisa menjawabnya, malahan dia menyuruh muridnya belajar sendiri. Hal itu membuat Sistine jadi marah, namun karena bel berbunyi Glenn kabur dari kelas. Kemudian Sistine dan Rumiya makan di kantin. Mereka mengeluh tentang cara mengajar Glenn, dan tiba-tiba Glenn datang ke tempat mereka, dan Glenn mengambil makanan Sistine. Adegan memperlihatkan masa lalu saat Celica menyuruh Glenn untuk mengajar karena dia tidak suka melihat Glenn menganggur. Keesokan harinya Glenn lagi-lagi menyuruh muridnya untuk belajar sendiri. Sistine sangat marah. Dia mengancam untuk melaporkan Glenn ke ayahnya agar Glenn dipecat. Dan Glenn malah senang mendengar itu. Sistine yang makin marah menantang Glenn untuk duel sihir. Kemudian mereka bertanding sihir shockbolt. Sistine mulai takut karena dia bertanding dengan seorang guru. Namun saat mereka bertanding, Glenn kalah telak. Dan Glenn meminta pertandingan ulang. Dan Glenn lagi-lagi kalah. Kemudian Glenn kabur karena kalah. Keesokan harinya Glenn kembali menyuruh muridnya untuk belajar sendiri. Ada seorang murid yang bertanya, dan Glenn tetap tidak menjawabnya. Malahan Glenn berdebat dengan Sistine. Kemudian saat istirahat, Glenn bertemu dengan Rumiya yang sedang mempelajari rune sihir. Dan secara mengejutkan Glenn mengajarkan sebuah rune sihir yang indah ke Rumiya. Dan Rumiya terkejut dengan kemampuan Glenn. Rumiya mengatakan kalau dia menyukai sihir karena waktu kecil dia diselamatkan oleh seorang penyihir misterius. Rumiya ingin suatu hari bisa berterima kasih padanya. Keesokan harinya secara mengejutkan Glenn meminta maaf ke Sistine. Semua murid terkejut mendengarnya. Kemudian Glenn juga mengatakan kalau muridnya tidak tahu apa-apa, dan muridnya mengatakan kalau Glenn yang tidak bisa shockbolt tidak boleh mengatakan itu. Kemudian Glenn menunjukkan variasi lain dari shockbolt. Semua murid terkejut karena hal tersebut tidak pernah ada di buku pelajaran. Dan mereka semua mulai tertarik dengan cara mengajar Glenn karena banyak banget ilmu yang mereka tidak pernah tahu kalau itu ada. Karena cara mengajar Glenn yang unik, Glenn menjadi sangat terkenal di sekolah. Bahkan murid kelas lain ikut masuk ke dalam kelasnya Glenn. Bahkan sekarang Sistine dan Rumiya mengagumi Glenn karena cara mengajarnya yang sangat hebat. Kemudian saat mau pulang Glenn bertemu dengan Celica. Dan Celica mengatakan kalau besok semua guru tidak hadir karena ada pertemuan. Jadi Glenn yang bertanggung jawab di sekolah. Keesokan harinya, saat Glenn tiba di sekolah, Glenn bertemu dengan penyusup. Bahkan ada penyusup yang masuk ke kelas untuk mencari Rumiya karena ternyata Rumiya adalah seorang putri. Kemudian para penyusup juga membawa Sistine. Saat Sistine sedang terdesak, Glenn datang membantu. Kemudian penyusup tersebut ingin menggunakan sihir ke Glenn namun sihirnya gagal. Hal itu karena Glenn memiliki sihir buatan di mana sihir akan tidak aktif jika berada di dekatnya. Ternyata hanya penyihir tingkat tinggi yang bisa menggunakan sihir buatan. Kemudian Glenn berhasil mengalahkan penyusup itu dengan mudah. Kemudian Glenn melapor ke Celica kalau ada penyusup di sekolah.
dan mereka berasal dari organisasi penyidik kebajikan langit, dan mereka curiga kalau ada salah satu guru yang membawa para penyusup ke sekolah. Kemudian Celica mengatakan kalau sekarang dia dan para guru yang lain tidak bisa membantu Glenn karena lokasi yang sangat jauh dan alat teleportasi rusak, dan Celica meminta Glenn untuk melindungi semua murid di sekolah. Dan tiba-tiba muncul pasukan hantu milik musuh. Glenn dan Sistine menghadapinya, dan mereka berhasil menang. Namun Glenn terjatuh karena kehabisan mana. Kemudian datang petinggi musuh untuk menghadapi mereka, kemudian Glenn menyuruh Sistine untuk kabur. Ternyata orang itu sangat kuat dan Glenn kewalahan. Saat orang itu hampir menang tiba-tiba Sistine muncul dari belakang, dan Glenn akhirnya mengalahkan orang itu. Ternyata tadi Sistine pura-pura kabur karena rencana dari Glenn. Kemudian Glenn pergi sendiri untuk menyelamatkan Rumia. Di sana Rumia ditahan oleh Pak Guru Huey yang berkhianat. Dia ingin membawa kabur Rumia dengan sihir teleportasi. Kemudian Glenn mencoba menyelamatkan Rumia walaupun kondisi Glenn sedang buruk. Kemudian Glenn berhasil mengalahkan Pak Guru Huey, dan sekolah mereka akhirnya selamat. Adegan memperlihatkan Ratu Alicia yang merupakan ibu dari Rumia, bersama dengan komandan tertinggi kekaisaran bernama Zelos dan juga pelayan ratu. Mereka membicarakan akan kunjungannya nanti ke akademi untuk menyaksikan kompetisi sihir. Adegan berpindah di mana para murid sedang membahas siapa yang ikut kompetisi. Kemudian Glenn datang dan mengatur para muridnya. Dan semuanya setuju dengan keputusan Glenn. Glenn sangat serius di kompetisi ini karena wali kelas dari kelas yang menang akan mendapatkan uang. Kemudian saat latihan, murid kelas Glenn ribut dengan murid dari kelas lain. Ternyata mereka adalah murid dari kelas Halley Astri. Kemudian Glenn menantang kelas Halley, dan yang kalah akan membayar setara dengan gaji 3 bulan. Kemudian para murid berlatih dengan serius untuk kompetisi. Hari kompetisi sihir pun tiba. Acara tersebut dibuka oleh Ratu Alicia. Kelas Glenn memenangkan pertandingan pertama. Karena saran dari Glenn semuanya berjalan dengan lancar, Rumia bertanding di kompetisi ketahanan sihir. Rumia awalnya diremehkan karena dia bertubuh kecil, namun dia berhasil memenangkannya. Ratu juga sangat senang melihat putrinya berhasil menang. Kemudian adegan memperlihatkan dua orang yang bernama Albert dan Riel. Mereka mengenali Glenn. Mereka juga mempunyai misi untuk menantau pengawal ratu yang belakangan ini bertingkah mencurigakan. Kemudian kompetisi sedang istirahat makan siang, ada murid yang bertanya ke Glenn tentang sihir perubah wujud, dan Glenn berubah menjadi Rumia untuk mencontohkannya. Kemudian Sistine datang ke tempat itu. Sistine berpikir kalau Glenn adalah Rumia, kemudian Sistine mengajaknya makan. Saat Glenn hendak makan, datanglah Rumia yang asli, dan Sistine marah terhadap Glenn. Kemudian Rumia datang ke tempat Glenn untuk memberikan Glenn makanan. Kemudian tiba-tiba Ratu datang ke tempat Glenn dan Rumia. Kemudian Glenn memberikan hormat ke Ratu. Ternyata Glenn adalah mantan anggota Kesatuan Mahkamah Sihir Kerajaan. Kemudian Ratu berbicara dengan Rumia. Tetapi Rumia pergi dan tidak ingin berbicara dengan Ratu. Setelah itu Ratu pergi ke tempatnya. Tetapi Zelos menahan Ratu. Albert dan Riel melihat kejadian itu. Adegan berpindah di mana Glenn mencoba menghibur Rumia. Ternyata alasan Rumia menjauh dari Ratu adalah karena Ratu membuangnya saat Rumia masih kecil karena Rumia terlahir berbeda, yang bisa merusak kerajaan suatu hari nanti. Dan setelah berbicara dengan Glenn hati Rumia mulai tenang. Namun, tiba-tiba datang tentara kerajaan ke tempat mereka. Para tentara tersebut memfitnah dan mencoba menangkap Rumia. Kemudian mereka menyerang Glenn dan membawa Rumia. Saat Rumia sedang terdesak, Glenn datang membantu, kemudian Glenn membawa pergi Rumia. Glenn kebingungan kemana harus membawa Rumia. Glenn mencoba menghubungi Celica, namun Celica juga ditahan oleh musuh. Kemudian Glenn bertemu dengan teman lamanya, Albert dan Riel. Mereka berdua merupakan anggota pasukan khusus Kesatuan Mahkamah Sihir Kerajaan. Glenn meminta bantuan mereka. Celica mengatakan kalau cara mengatasi masalah ini adalah dengan mencari cara untuk menemui Ratu. BTW Celica juga merupakan mantan anggota pasukan khusus. Kemudian Albert dan Riel bertemu dengan muridnya Glenn. Mereka berdua menjadi pembimbing kelas Glenn. Sedangkan Glenn pergi membawa Rumia. Kemudian kompetisi dilanjutkan. Kelas Glenn terus menunjukkan performa yang positif di bawah bimbingan Albert. Dan kompetisi kini telah mencapai puncaknya. Sistine yang memainkan pertandingan finalnya, dan dengan kekuatannya penuhnya, Sistine bisa memenangkan pertandingan, dan kelasnya akhirnya menjadi juara kompetisi sihir.
Di sisi lain para tentara kerajaan terus mengejar Glenn dan Rumia, kemudian pembagian hadiah dimulai. Albert dan Riel bertemu dengan Ratu, namun mereka berubah. Ternyata Albert dan Riel sebenarnya adalah Glenn dan Rumia. Mereka bertukar dengan sihir ilusi. Karena Glenn ada di dekat Ratu, akhirnya Celica bisa menggunakan sihirnya. Kemudian dia membuat pelindung di mana Glenn, Rumia, Celica, Ratu dan Zelos berada di sana. Kemudian Glenn bertarung dengan Zelos, dan Glenn berhasil memenangkannya. Dan akhirnya Ratu bisa benar-benar menemui anaknya tanpa gangguan. Di sisi lain, Albert dan Riel bertemu dengan pelayan Ratu yang merupakan salah satu dalang dari peristiwa ini. Ternyata dia adalah seorang penyihir yang bernama Eleanor Chalet, dan tujuannya adalah untuk menemukan Akashic Records. Kemudian dia kabur, dan akhirnya semuanya kembali normal. Albert dan Riel kembali ke tempatnya. Begitu juga dengan Ratu. Kemudian siswa kelas Glenn mengadakan pesta. Beberapa hari pun berlalu, Rumia dan Sistine berangkat ke sekolah bareng. Saat di jalan mereka bertemu dengan Glenn yang sedang murung. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menyerang Glenn. Ternyata dia adalah Riel. Dan Riel ditugaskan untuk melindungi Rumia. Karena itu dia menyamar jadi siswa sekolah dan menjadi murid Glenn. Saat pelajaran dimulai Riel menunjukkan kekuatannya yang tidak biasa karena dia merupakan pasukan khusus Kesatuan Mahkamah Sihir. Karena itu banyak yang menjauhinya. Kemudian Sistine dan Rumia mencoba untuk dekat dengan Riel. Setelah berteman dengan Sistine dan Rumia, akhirnya Riel mulai akrab dengan temannya. Keesokan harinya, murid kelas Glenn pergi ke luar kota untuk mengunjungi lab penelitian alkimia. Di sana ada Albert yang sedang menyamar. Ternyata Albert juga mengawal Rumia. Karena lokasi penginapannya dekat pantai, mereka semua bersenang-senang di pantai. Saat malam tiba, Riel berbicara dengan Glenn. Riel kecewa karena Glenn keluar dari pasukan khusus. Kemudian Riel juga marah ke Rumia dan Sistine karena mereka terlalu dekat dengan Glenn. Keesokan harinya semua murid Glenn berjalan ke lab penelitian alkimia. Di sana mereka disambut oleh pemimpin lab yang bernama Burke Blomohen. Di sana mereka melihat banyak penelitian yang mengagumkan. Saat di lab, Riel mulai menjauh dengan Sistine dan Rumia. Kemudian Riel pergi dan menangis sendirian. Tiba-tiba Riel bertemu dengan kakaknya yang telah meninggal. Di sisi lain, Albert yang sedang mengamati Riel bertemu dengan Eleanor Chalet. Kemudian mereka berdua bertarung. Ternyata Eleanor Chalet bisa bergenerasi. Di sisi lain kakak Riel menyuruh Riel untuk membawa Rumia. Kemudian Glenn datang menolong Riel. Dan Riel lebih mempercayai kakaknya. Kemudian Riel menyerang Glenn, yang membuat Glenn pingsan. Setelah mengetahui kalau Glenn pingsan, Eleanor Chalet kabur dari pertarungan melawan Albert. Ternyata dia cuma mengulur waktu. Kemudian Sistine melihat Riel membawa Rumia pergi. Sistine sangat kecewa dengan dirinya yang masih terlalu lemah. Kemudian Albert membawa Glenn ke tempat Sistine. Albert bekerja sama dengan Sistine untuk menyembuhkan Glenn. Akhirnya Glenn kembali sadar. Kemudian Albert mengatakan ke Glenn kalau dia ingin menyingkirkan Riel. Kemudian Glenn marah karena Glenn berpikir kalau Riel masih bisa dibujuk. Kemudian setelah berdebat, mereka berdua memutuskan untuk menyelamatkan Rumia dan Riel. Ternyata yang menangkap Rumia adalah pemimpin lab yang bekerja sama dengan Eleanor Chalet dan kakak Riel. Kemudian Glenn dan Albert sampai di tempat musuh. Dan mereka berdua dihadang oleh beberapa monster. Namun kekuatan mereka berdua terlalu kuat. Karena mengetahui kedatangan Albert dan Glenn, Eleanor Chalet kabur. Kemudian datang ketua lab yang berubah monster yang sangat kuat menghadang Albert dan Glenn. Albert melawannya sendirian dan Glenn pergi ke tempat Rumia. Di sisi lain Sistine menceritakan ke teman-temannya tentang apa yang terjadi dengan Rumia. Kemudian Glenn sampai di tempat Rumia. Glenn mencoba menyelamatkan Rumia. Namun dia dihadang oleh Riel, dan mereka berdua bertarung, dan Glenn yang menang. Kemudian Glenn melawan kakaknya Riel. Ternyata Riel adalah hasil penelitian dari lab. Dan kakaknya adalah orang yang mengawasi penelitian itu. Kemudian saat Glenn menyerang kakaknya Riel, tiba-tiba muncul beberapa orang yang mirip dengan Riel. Kemudian Glenn bertarung dengan orang itu sambil melindungi Riel. Karena itu Riel akhirnya tersadar dan dia bertarung membantu Glenn mengalahkan orang yang mirip dengannya. Kemudian Glenn berhasil mengalahkan kakaknya Riel. Di sisi lain Albert berhasil mengalahkan ketua lab, dan akhirnya mereka semua selamat. Kemudian Riel meminta maaf ke Sistine dan Rumia, dan mereka berdua memaafkannya. Keesokan harinya Sistine ke perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan Celica.
Kemudian Sistine mengatakan cita-citanya adalah untuk meneliti istana angkasa Melgalius. Kemudian Sistine bertemu dengan Glenn. Mereka berbicara sampai Sistine menangis. Kemudian Riel melihat itu dan menerbangkan Glenn. Kemudian tanpa sengaja Glenn bertemu dengan Leos Kleitos. Dia adalah tunangan Sistine. Dia diundang ke sekolah sebagai pengajar khusus. Dia juga mengenal Glenn karena Glenn populer sebagai pengajar yang berbakat. Kemudian Leos mengajar di kelas Glenn. Cara mengajarnya juga bagus dan disukai para murid. Setelah mengajar, Leos pergi berdua dengan Sistine. Kemudian Rumia dan Glenn memata-matai mereka. Leos mengajak Sistine menikah. Tetapi Sistine menolaknya karena Sistine ingin fokus mewujudkan impiannya. Dan Leos mengatakan kalau impian Sistine itu omong kosong. Sistine jadi sedih mendengarnya. Kemudian Glenn datang menghibur Sistine. Dan Sistine mengatakan kalau Glenn adalah kekasihnya. Leos jadi marah mendengarnya. Kemudian Glenn menantang Leos untuk duel untuk waktu yang belum ditentukan. Setelah itu Glenn bertemu dengan Albert. Dan Albert mengatakan kalau sesuatu yang bernama debu malaikat telah disebarkan ke kota. Ternyata benda itu telah dihancurkan oleh Glenn di masa lalu. Kemudian Glenn meminta untuk ikut dalam penyelidikan itu. Tetapi Albert menolaknya. Kemudian Leos mengadakan pertandingan di mana murid kelas Leos bertanding dengan murid kelas Glenn. Dan pertandingan pun dimulai. Mereka bertanding simulasi perang sihir militer. Kelas Leos menggunakan taktik militer tingkat tinggi kerajaan, di mana guru-guru lain memuji taktik Leos. Kemudian Glenn menggunakan cara yang kotor agar bisa menang. Glenn membuat perangkap yang mampu merusak formasi kelas Leos, tetapi karena waktu telah habis pertandingan berakhir imbang. Kemudian Leos tidak bisa menerimanya, dan Leos menantang Glenn duel 1 lawan 1. Dan mereka akan bertanding besok. Di sisi lain Albert dan pasukannya sedang meneliti jejak debu malaikat di kota. Adegan berpindah di mana Glenn berbicara dengan Sistine. Glenn mengatakan alasannya membantu Sistine adalah karena wajah Sistine mirip dengan Sarah, dan Sarah adalah teman masa lalu Glenn yang sudah meninggal, dan juga Glenn tidak senang karena Leos meremehkan Sistine, dan Sistine senang mendengar perkataan dari Glenn. Tiba-tiba Leos datang ke tempat Glenn dan Sistine. Leos membuat Glenn emosi dan kemudian mereka bertarung. Leos menggunakan sihir terlarang yang membuat Glenn terluka. Keesokan harinya waktu duel pun dimulai, dan Glenn tidak muncul di tempat itu. Bahkan Glenn tidak datang ke kelas. Beberapa hari kemudian Sistine menerima lamaran menikah dengan Leos. Teman-teman kelas Sistine kaget mendengar itu. Mereka tidak menyangka kalau Sistine telah membuang impiannya. Ternyata alasan Sistine mau menikah dengan Leos adalah karena Leos mengancam agar membongkar identitas Riel agar Riel ditangkap pasukan kerajaan karena pernah menjadi penjahat. Kemudian acara pernikahan pun dimulai. Tiba-tiba Glenn muncul di tempat itu dan membawa kabur Sistine. Ternyata alasan Glenn menghilang selama ini adalah karena Glenn sedang mempersiapkan pertarungan serius melawan Leos. Kemudian tiba-tiba muncul orang yang terinfeksi debu malaikat ke tempat Glenn. Di tempat para murid juga muncul orang yang terinfeksi. Kemudian tiba-tiba pasukan khusus Kesatuan Mahkamah Sihir Kerajaan datang membantu. Ternyata kekuatan orang yang terinfeksi sangat kuat dan membuat Glenn kewalahan. Dan tiba-tiba datang Leos ke tempat Glenn. Ternyata Leos adalah mantan anggota Kesatuan Mahkamah Sihir Kerajaan yang bernama Jatis Lovan. Dan Leos yang asli telah tewas. Kemudian Glenn menyuruh Sistine pergi dan Glenn menghadapi Lovan. Ternyata tujuan dari Lovan adalah untuk mencari Akashic Records. Karena dengan mendapatkan itu, seseorang bisa menguasai dunia. Pertarungan antara Glenn dan Lovan berlangsung dengan sengit. Lama-kelamaan kekuatan Glenn terus berkurang. Dan Glenn hampir kalah. Kemudian Sistine datang membantu. Sistine dan Glenn bertarung bersama melawan Lovan. Kombinasi mereka sangat kuat sehingga Glenn berhasil mengalahkan Lovan. Kemudian Lovan kabur melarikan diri. Pertarungan selesai dan Glenn pergi menemui para muridnya. Adegan anime ini diakhiri dengan Glenn kembali ke sekolah untuk mengajar. Dan cerita anime Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records selesai. Terima kasih telah menonton video ini, dan seperti biasa jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini agar aku bisa dapat duit AdSense, dan juga kalian bisa melihat info anime yang menarik lainnya dan kalau ingin dibuatkan cerita seperti ini silakan tulis di kolom komentar. Dan juga kalau mau tanya seputar anime ataupun butuh rekomendasi anime, silakan tulis di kolom komentar.